Semua orang punya pertanyaan di dalam hidupnya. Nanti kalau anak saya besar, dia bakal jadi apa ya? Apakah suami saya akan berubah setia terhadap saya? Kalau nanti saya sakit, terus gimana dengan keluarga saya? Ada banyak sekali pertanyaan dalam kehidupan kita, lalu di mana kita akan menemukan jawaban-jawaban itu? Wanita Deborah, hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca dari Matius 2 ayat 1 sampai 3. Dikatakan, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia berserta seluruh Yerusalem. Hari ini saya mengajak ibu-ibu untuk melihat kondisi saat itu ketika Yesus dilahirkan. Yang pertama, saat itu orang Israel sedang dalam keadaan dijajah oleh bangsa yang berkuasa, yaitu Romawi, dan semua orang tunduk pada pemerintahan Romawi. Zaman itu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah menyuruh orang mulai mendaftarkan diri di kotanya masing-masing. Makanya Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud bernama Bethlehem, karena dia adalah keturunan dari Daud. Dia mendaftarkan diri sesuai dengan perintah Kaisar Agustus bersama-sama dengan Maria tunangannya yang saat itu sedang mengandung. Yang kedua, kondisi sosial ekonomi saat itu sedang tidak baik-baik saja. Yang memerintah di Yudea saat itu adalah Herodes. Dia ditunjuk oleh Kaisar Romawi. Proyeknya saat itu ada dua, yaitu membangun Bait Allah yang kedua, lalu dia sedang membangun yang namanya Benteng Masada. Sehingga untuk keperluan itu, rakyat ditarik pajak yang sangat besar, makanya kondisi sosial ekonomi saat itu sedang tidak baik-baik saja. Yang ketiga, kondisi keagamaan saat itu. Orang Yahudi hanya menjalankan ritual agama saja. Jadi mereka beribadah itu hanya sekedar ritual, bukan beribadah dengan segenap hati. Orang-orang datang ke bait suci karena tugas, karena tanggung jawab, karena formalitas. Lalu kondisi yang keempat saat itu, semua orang sedang menanti-nantikan Mesias, Sang Juru Selamat. Saya tarik dengan kondisi saat ini, menurut saya tidak terlalu banyak berbeda. Yang pertama, hari-hari ini kita sedang dijajah oleh yang namanya ketakutan, ketidakpastian. Siapa di antara kita yang bisa memastikan apa yang akan terjadi di tahun 2024? Kita semua sedang dibelenggu oleh namanya ketakutan, ketidakpastian ekonomi, rasa tidak aman. Nah, akibat dari ketakutan itu, orang mulai mengambil berbagai-bagai langkah. Ada yang menghemat secara luar biasa. Kalau ibu-ibu pernah dengar istilah frugal living, nah itu orang secara serentak di satu negara mereka melakukan yang namanya frugal living, berhemat secara luar biasa lalu menabung secara besar-besaran. Ketika itu dilakukan serentak, akibatnya perekonomian jadi tidak berputar dan itu mengakibatkan masalah. Ada juga orang yang karena ketakutan mulai fokus dan menginvestasikan waktu dan uang untuk kesehatan fisik dan mental. Belum lagi ada orang yang mulai ketakutan apakah nanti suami saya akan terus setia kepada saya, jadi mulai mengupgrade diri secara berlebihan. Nah, belum lagi ada yang namanya consumer behavior. Jadi kita secara tidak sadar kita dijajah oleh yang namanya consumer behavior ini. Kita mulai tanpa sadar di drive ke sana. Apalagi belanja secara online. Apa-apa mudah, tinggal check out pakai ini. Promo midnight sale, promo kartu kredit 50%, padahal ada minimum pembayaran. Lalu ketakutan tentang penurunan nilai-nilai moral dan kekudusan. Nilai-nilai mulai luntur dan mulai bergeser. Itu yang terjadi hari-hari ini. Kita tanpa sadar sedang dijajah. Yang kedua, kondisi sosial dan ekonomi hari-hari ini juga sedang tidak baik-baik saja. Keadaan memaksa kita untuk bekerja.
Kalau bisa dua-duanya bekerja, suami dan istri, dua-duanya yang bekerja. Saya nggak bilang itu salah, tapi sistem yang ada mendorong kita mau nggak mau untuk melakukan hal itu supaya kondisi perekonomian keluarga kita membaik, pundi-pundi keuangan bisa bertambah. Kalau bisa dapat ambil 2 job atau lebih, bukankah lebih baik? Tapi yang terjadi adalah kita jadi tidak punya banyak waktu dengan keluarga kita. Kita berangkat pagi, anak masih tidur, pulang, anak juga sudah tidur. Jadi kapan kita ada waktu komunikasi sama anak-anak kita dengan istri kita? Ibu-ibu, kepada kita dikasih kapasitas yang besar sebagai penolong. Tapi kalau dengan kapasitas itu kita salah menggunakannya dan mulai mengambil alih fungsi suami sebagai penyedia bagi keluarga kita, maka konflik akan mulai muncul. Kita mulai akan saling berteriak di dalam keluarga kita. Mungkin kalau dicek, mungkin jangan-jangan hati kita mulai menjauh, ibu-ibu. Ingat waktu kita pacaran, dulu kita bisa ngomong dengan suara pelan, lembut, tapi bisa terdengar jelas. Kenapa? Karena hati kita dekat. Kapan terakhir kali kita pacaran sama pasangan kita, sama suami kita? Sebulan lalu? 2 bulan lalu? Atau setahun yang lalu? Kenapa kita nggak mulai melakukannya lagi? Yang ketiga, keadaan keagamaan saat ini tidak jauh berbeda dengan saat itu yang hanya rutin ritual saja. Hari-hari ini orang lebih memilih ibadah online. Padahal ibadah online itu ada beberapa tahun lalu, 2 tahun mundur, itu karena pemerintah mengumumkan supaya tidak ada orang-orang berkumpul dalam jumlah besar, makanya diadakan ibadah online. Tapi sekarang keterusan orang lebih memilih ibadah online. Yang penting kan ibadah, yang penting dengar firman. Saya mau tanya, waktu ibu-ibu di rumah ibadah online mendengarkan firman, apakah kita dress up waktu kita dengar firman Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh dengerin firman Tuhan saat ibadah online tanpa terdistraksi oleh apapun? Ada juga orang-orang yang mulai nggak berangkat ibadah dengan alasan anak nggak bisa bangun pagi. Waduh, kita lupa kalau anak itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang memberi anak itu kepada kita, malah sekarang jadi alasan kita untuk nggak beribadah. Gimana kita mau ngajarin anak-anak kita untuk beribadah kalau papa mamanya sendiri nggak berangkat ke gereja? Yang keempat, saat itu orang-orang membutuhkan Mesias. Sama dengan kita hari-hari ini. Kita punya harapan, kita berharap anak-anak kita nanti sukses, kita berharap keuangan kita nanti mulai akan membaik, kita berharap bisnis kita akan berhasil. Saudara dan saya, kita hari-hari ini membutuhkan yang namanya juru selamat. Tidak peduli seberapa banyak kekayaan saudara atau berapa banyak uang dan waktu yang diinvestasikan untuk kesehatan, nggak peduli seberapa hebat kita, semua kita butuh ditolong. Kalau saudara pikir saudara hebat, ingat-ingat ada kisah di Alkitab yang berkata ada satu orang kaya yang dia mengumpulkan cukup sampai dia bingung mau ditaruh di mana hartanya, dan dia pikir, hai jiwaku beristirahatlah, kamu punya cukup gitu. Dia mau membangun gudang yang lebih besar lagi untuk menyimpan kekayaannya, dan Tuhan bilang begini, sebentar lagi dia akan diambil nyawanya, lalu untuk siapa semua kekayaan yang dia tumpuk itu? Ibu-ibu, Yesaya 9 ayat 5 berkata begini. Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang. 1. Penasehat ajaib. 2. Allah yang perkasa. 3. Bapa yang kekal. Yang keempat, Raja damai. Kalau Allah kita disebut penasehat ajaib, lalu kenapa kita harus mencari jawaban dari tempat lain atau dari orang pintar? Kalau Allah kita adalah Allah yang perkasa, lalu kenapa kita harus putus asa ketika kita gagal, kita mulai cari shortcut atau malah bunuh diri? Mazmur 37 ayat 24 berkata, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Yang membuat ibu-ibu dan saya masih berdiri hari ini adalah karena ada tangan Tuhan yang menopang kita. Mungkin kita jatuh, tapi Alkitab berkata kita tidak sampai tergeletak. Dan kalau
Dia adalah Allah yang Dia adalah Bapa yang kekal. Lalu kenapa kita masih nggak yakin dan terus menerus stres? Ibu-ibu ingat waktu kita kecil, pernah nggak kita mikir, besok akan makan apa ya? Besok bakal ada nasi nggak ya? Besok kita akan tinggal di mana ya? Besok waktu Natal aku dibeliin baju baru nggak ya? Nggak ada kita waktu kecil berpikir seperti itu. Karena kita percaya Papa kita akan mencukupkan semua yang kita butuhkan. Jadi sampai kapanpun ingatlah bahwa kita ini adalah anak dan kita punya Bapa yang kekal. Yesus adalah jawaban atas semua masalah hidup kita. Yesus datang ke dunia bukan untuk memberi jawaban, karena Dia adalah jawaban itu sendiri. Yesus lahir ke dunia ini bukan untuk memberi jalan keluar dari semua masalah-masalah kita, karena Dia adalah jalan itu sendiri. Alkitab berkata, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi kalau kita punya Yesus, ingat, kita punya segala-galanya. Sekali saudara dapat Yesus, saudara dapat segala-galanya. Jadi kalau kita sudah bagi kita Yesus ada segala-galanya, pertanyaannya, kita masih perlu yang lain lagi atau enggak? Kita hanya perlu Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan. Aku berdoa biar firman ini berbicara dengan lebih jelas secara pribadi kepada setiap orang yang mendengarkan, dan memberi konfirmasi kembali bahwa sekali kami punya Yesus, kami punya segala-galanya dan tidak ada hal lain lagi yang kami butuhkan selain Yesus. Terima kasih karena sudah lahir ke dunia ini. Terima kasih karena kami boleh memiliki Engkau dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat Natal.